wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai ta'lim ini dengan membacakan Ummul Quran. Al-Fatihah. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan materi yang kemarin, yaitu mengenai zakat. Pada hari ini kita masuk kepada benda yang wajib dizakati. Yang pertama, binatang ternak. Jenis binatang yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu unta, sapi, kerbau, dan kambing. Hal ini melalui ijma'. Ijma' ini konsensus ulama dalam menetapkan binatang ternaknya. Jadi tidak semua binatang ternak dizakati. Mana tahu nanti ibu beternak, misalnya burung puyuh, tidak dizakati dia, binatangnya berkaki 4. Oh, kami beternak juga Pak Ustadz, tapi binatang haram. Oh enggak. Jadi binatangnya berdasarkan ijma'. Ijma' di sini jadi dalam hierarki penetapan hukum, yang pertama itu landasannya Al-Quran, di bawah Al-Quran itu hadis, di bawah hadis itu ada ijma'. Jadi ijma' itu kesepakatan para ulama. Syarat bagi pemilik binatang yang wajib zakat tersebut adalah pertama Islam. Jadi kalaupun misalnya banyak dia beternak sapinya atau kambingnya, tapi agamanya non muslim, dia tidak dikenakan kewajiban untuk zakat. Dan diperkuat oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Bakar As-Siddiq, hadhihi faridatus shadaqati allati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal muslimin. Inilah sedekah yang diwajibkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang muslim. Jadi syarat pertama yaitu Islam. Syarat selanjutnya yaitu merdeka. Seorang hamba tidak diwajibkan berzakat. Konsep hamba ini adanya di masa Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi di masa Rasulullah dan para sahabatnya, kalau Bapak Ibu datang ke pasar, yang diperdagangkan itu bukan hanya kebutuhan pokok ataupun kebutuhan primer atau sekunder, tapi yang diperdagangkan juga adalah manusia. Jadi manusia ini diperjualbelikan statusnya sebagai hamba. Nah, kalau seandainya kita beli untuk ukuran sekarang, kalau dinominalkan paling murah 50 juta, nanti menjadi milik kita. Ketika jadi milik kita, sama perlakuannya sama benda. Bekerjalah dia untuk tuannya.
Berapa jam? Tidak dibatasi. Nah, Islam datang untuk menghapuskan ini. Makanya banyak sekali misalnya ada kifarat, memerdekakan seperti itu. Bahkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar banyak yang memerdekakan hamba, dan sahabat-sahabat Rasul itu pun maula di sini dulunya ada yang masuk Islam itu disebabkan dimerdekakan. Yang ketiga syaratnya supaya binatang ternak itu dizakati, milik yang sempurna. Sesuatu yang belum sempurna dimiliki tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Misal kita datang ke rumah kawan kita, kita lihat banyak sekali ia menggembala kambing. Ini banyak kambing nih, berapa? Sekitar 100 ekor ada ini. Loh, banyak ini, sudah kamu keluarkan zakatnya? Tidak, katanya. Kenapa? Ini bukan milik saya, statusnya belum jelas. Kami masih paruan, tapi belum dibagi. Jadi milik di sini, milik yang sempurna ini, kalau kambing itu 40, keluarkan 1. Tapi dia sebagai pengangon, sebagai pekerja, walaupun dijanjikan misalnya kalau kambing itu misalnya begini, beranak kambing ini, berapa anaknya? 2, ya udah untuk majikannya dulu. Nanti beranak lagi, 1 untuk dia. Tergantung MOU di antara pekerja dan pemilik ternaknya, seperti itu. Jadi kalau dia belum milik sempurna, ini tidak dikeluarkan zakatnya. Cukup 1 nisab. Ini yang menjadi parameter nanti untuk kita. Kita masih fokus kepada binatang ternak. Besok kita insya Allah kalau bisa tuntas ini kepada emas dan perak. Nisab di sini batas minimal. Batas minimal di sini batas terkecil. Saya punya kambing Pak Ustadz, berapa ekor? 39 ekor. Oke, sudah dikeluarkan zakatnya? Belum. Batas minimalnya berapa? 40. Keluarkanlah zakatnya. Ntar dulu. Oke, sudah 40. Udah berapa bulan? Aduh, baru lagi nih Pak Ustadz, kira-kira 6 bulan. Oh belum. Jadi ada bahasa nisab, ukuran terkecil, baru nanti yaitu sampai 1 tahun. Ini disilahkan dengan haul. Jadi ketika Bapak Ibu mau mengeluarkan apapun itu, baik itu nanti dia binatang ternak, emas, perak, atau perdagangan, 2 kriteria ini tidak boleh terabaikan. Yang pertama nisab. Nisab di sini batas minimal, batas maksimal tidak ada. Kalau untuk zakat yang ada hanya batas minimal, maksimal tidak ada. Terus harta itu bersama kita sudah nyampe tidak dia 1 tahun. Kalau belum sampai 1 tahun, itu tidak dikeluarkan zakatnya. Hal ini diperkuat oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ani bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la zakata fi mali imri'in hatta yahula alail haul. Tidak dikeluarkan zakat dari binatang ternak itu sehingga ia sampai 1 tahun. Selanjutnya syarat yang terakhir, digembalakan di rumput yang mubah. Binatang yang diumpan, diambilkan makannya tidak wajib dizakati. Jadi ini menjadi pelajaran juga. Jadi binatang ternak yang wajib dizakati itu ketika ia digembala di padang rumput yang terkontrol. Tapi kalau misalnya kita yang mengambilkan makanannya, kita yang mengambilkan minumannya, ini tidak dikeluarkan zakatnya. Selanjutnya ini hanya sekedar perhatian saja. Pak Ustadz, saya punya kambing 40. Sudah berapa tahun? Sudah 1 tahun. Berarti kita keluarkan 1. Iya. Tapi kambing yang saya 40 ini 1 diantaranya hamil, bunting lah bahasanya. Apa dikeluarkan ini? Ya udah, panggil saja tim medis. Wah, ini hamilnya sudah cukup nih. Nah, dia dihitung kemana? Ikut kepada induknya.
Berarti hitungannya bisa 40, bisa 41, tetap dikeluarkan zakatnya. Terakhir, yaitu kemarin sudah kita sampaikan, ini sekedar mereview saja. Pak Ustadz, kami punya sapi, punya kerbau, berapa? 40. Oh, sudah berapa lama? 1 tahun Pak Ustadz. Bahkan yang 20 ini 1 tahun, yang 20 ini lagi 2 tahun sama kami. Sudah wajib dikeluarkan zakatnya? Sudah. Terus dikeluarkan? Sudah dikeluarkan? Belum. Kenapa tidak dikeluarkan? Ini hanya sekedar sarana media untuk kami membantu Pak Ustadz, membantu meringankan pekerjaan kami. Seluruh sapi ini digunakan untuk membajak sawah, bukan diternak untuk dijual. Kalau posisi binatang itu menopang kegiatan usaha seseorang seperti membajak atau yang lainnya digunakan untuk membantunya, itu tidak dikeluarkan zakatnya. Jadi ini saja yang ingin kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi pengetahuan yang baru. Panjang umur, besok kita fokus kepada zakat emas dan perak. Mari kita tutup majlis yang mulia ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.